Hai lovers, balik lagi di produk review video Asmaraku bareng aku Anggi. Hari ini kedatangan tamu spesial. Aku Apri, blogger di aprijanti.com. Makasih udah datang. Iya, sama-sama. Nah, hari ini kita bakal review satu produk yang semua cewek kayaknya banyak yang nanya ini. Jadi beberapa minggu lalu aku bikin insight gitu di Instagram mengenai menstrual cup ini. Terus aku agak amazed, ternyata followersku aja yang belum seberapa itu masih belum tahu nih apa sih menstrual cup gitu. Iya, menstrual cup tuh emang sebenarnya sih masih asing ya di Indonesia. Meskipun ini tuh sebenarnya penting buat wanita, soalnya sebagai salah satu opsi untuk sebagai satu opsi untuk menstruasi itu kayak penampung darah menstruasi. Iya, jadi yang udah kita ketahui pembalut itu kan bentuknya kalau di Indonesia umumnya ya kayak pembalut yang bantalan gitu ya. Terus paling tampon itu juga jarang yang pakai. Nah, satu lagi nih ada lagi opsinya yaitu menstrual cup. Tapi sayangnya ini belum teredukasi sebanyak itu ya wanita-wanita di Indonesia untuk tahu gimana sih menstrual cup itu bekerja gitu, dan apa fungsinya, keunggulannya dan segala macamnya tuh belum banyak yang tahu. Dan menariknya beberapa teman aku yang udah coba pakai tuh mereka benar-benar kayak yang gue nggak akan pakai pembalut lagi, pokoknya gue pakai ini seumur hidup. Nah, sebenarnya gue juga penasaran gitu kan, kayak apa sih menstrual cup sampai orang yang udah pernah pakai pun punya pendapat kayak gitu. Kalau Apri sendiri udah pernah nyobain belum pakai menstrual cup? Aku sih belum pernah nyobain dan baru akan nyobain, makanya itu aku bagi ke penonton dan ke followersku. Emang aku kayak mau trial terus mau ngasih tahu ke pembaca semua kayak gimana sih menstrual cup ini, dan sebagai newbie itu kita nyikapinnya kayak gimana gitu, dan kenapa harus nyobain menstrual cup ini saat menstruasi. Iya, betul. Nah, di sini kebetulan kita punya ada 2 brand menstrual cup. Yang pertama itu Lena, yang kedua itu Blossom Cup. Jadi hari ini Apri akan coba pakai Lena dan aku akan coba pakai Blossom. Kita berdua sama-sama belum pernah nyobain ya. Ini aku kebetulan lagi in period. Oh, lagi in period. Hari keberapa? Hari ketiga. Itu udah agak sedeng-sedeng ya. Udah. Banjir kan biasanya 1-2 ya. Nah, ini kita mau cobain kalau hari ketiga pakai ini gimana rasanya. Nah, kalau aku kebetulan jadwal dapatku itu sekitar 3 hari lagi. Jadi mungkin ini kayak lagi tes. Iya, tes drive ya. Tes drive dulu sebelum bener-bener. Oke, gimana kalau kita unboxing dulu? Kita unboxing dulu. Boleh deh dari Lena dulu aja. Oke. Ini penutupnya sih oke banget ya, rapet. Terus lucu, cewek banget. Iya, ini ada kayak pola chevron gitu ya. Iya, terus di dalamnya dapet ini lagi. Ada mini bagnya lagi. Biar lebih higienis sih. Aku pilih yang warna ungu karena lucu banget. Nah, ini bentuknya kayak tulip, kayak bunga tulip. Iya, kayak bunga tulip. Nah, ini nanti yang menampung darah haid wanita-wanita itu. Nah, masukinnya tuh begini. Jadi ada followersnya yang bilang ini buat kebaru gitu, gini. Enggak, jadi ini ntar buat nariknya gitu. Iya, dan ini untuk pertama kali pemakaian sih harus direbus dulu ya. Jadi harus direbus selama sekitar 10 menit, 5-10 menit. Nah, ini kebetulan dua-duanya udah kita rebus dulu gitu. Jadi kita juga udah pakai hand sanitizer. Dan ya tangan kalian harus bersih. Soalnya ini kan bakal dimasukkan di bagian private kalian gitu, di bagian organ intim. Jadi emang harus bersih. Ini kayak silikon. Teman-teman bisa bayangin kalau kayak silikon apa sih, handphone ya? Yang ya benar, yang elastis gitu. Iya, cuman ini bahannya lebih tebel. Terus kelihatan banget gitu bagusnya gitu bahannya. Jadi kayak nggak cepet koyak dan sebagainya gitu. Terus di dalamnya juga ada kayak buku petunjuk, instruksi pemakaian. Oh ya, ada gambar-gambarnya juga. Ya, gimana cara melipatnya, gimana cara memasukkannya, gitu, dan gimana cara melepaskannya, itu ada petunjuknya semua di sini. Panjang ya, udah kayak kamus. Berarti ya komprehensif lah kalau misalnya jadi bingung bisa dibaca di sini. Untuk newbie ya nggak akan buta-buta amat deh sama ini. Oke. Nah, terus
Yang selanjutnya nih, kalau yang Blossom Cup pilihan aku, ini simple sih boxnya, bukanya kayak gini, terus sama juga ada bagnya gitu, warnanya pink, lucu sih emang, ini buat cewek banget ya. Terus aku juga kebetulan pilih yang warnanya ungu gitu, soalnya ada beberapa pilihan warna di asmaraku, kalian bisa lihat, ada pink, ada ungu, ada biru. Aku kebetulan pilih ungu sih, soalnya kalau pink kayaknya generik banget gitu. Terus nggak jauh beda sih dari Lena sebenarnya. Kita berdua sama-sama pilih yang ukuran small ya. Jadi kalau kita saranin pakai yang small. Ya benar. Kalau yang large itu katanya untuk bisa untuk yang volume height-nya itu berat atau yang udah melahirkan, yang udah pernah melahirkan kayak gitu. Aku boleh nggak sih pegang bandingin? Iya boleh. Nah ini yang mereknya Blossom. Aku ngerasanya silikonnya lebih lunak ya dibanding yang Lena gitu. Tapi terus ya stemnya juga kayak lebih pendek gitu ya. Nah ini yang dari yang beberapa referensi yang aku baca, sebenarnya ini bisa disetting kalau kita nggak nyaman sama yang terlalu panjang, bisa digunting gitu. Pokoknya ya sesuai. Berarti nanti tergantung gimana pas kita rasain ya. Betul. Gitu. Terus nah untuk cara pasangnya itu kalau kita kan belum pernah nih, jadi ya sejauh teori aja gitu. Yang aku tahu sih pasangnya itu nggak langsung kayak gini ya, pasti dilipat dulu gitu, dan nggak kayak gini juga. Ini salah kan, darah itu kan ya logika aja, darahnya kan dari sini, berarti kan ini untuk penampungnya gitu. Nah cara ngelipatnya sendiri itu ada 3 cara. Jadi yang pertama itu C-fold. Kalau C-fold itu kayak gini, jadi membentuk huruf C gitu, C-fold. Jadi kayak gini. Nah terus dimasukin ya kayak gini. Jadi lebih kecil ya kemungkinan masuknya ya emang kayaknya sih teorinya kalau bisa dilipat sekecil mungkin gitu. Cuman itu nanti kenyamanan, tergantung kenyamanan masing-masing sih. Terus yang kedua itu ada namanya 7-fold. Jadi dibentuk kayak angka 7. Jadi kayak gini nih, angka 7 tuh gini kan. Nah gini. Nah gini, terus yaudah dimasukin deh. Gitu. Siap. Seret gitu. Nah yang terakhir itu kalau nggak salah namanya punch down. Jadi caranya itu pakai jempol di punch down gini, terus ini dikuncupkan. Jadi kayak gini. Jadi kayak bunga tulip belum mekar ya. Benar. Terus dimasukin deh. Gitu. Aku kayaknya bakal cobain yang Nah C-fold nih. Nanti nih mendingan cobain aja 3-tiganya, terus yang mana yang paling oke ya nggak sih? Siap. Soalnya kan teorinya kayaknya gampang ya, nanti aplikasinya gimana nih? Nah terus, nah kalau cara makainya itu katanya sih ada yang sambil duduk, ada yang sambil berdiri, jadi tergantung gimana kamu nyamannya nanti. Terus kalau untuk melepaskannya, jadi nanti kan ini misalnya posisinya ini di vagina nih ya. Jadi ini tuh bukan ditarik gini ya, pas ngelepasnya itu bukan ditarik, tapi ini tuh sebagai kayak panduan kalau misalnya kamu cari gitu, terus pas nyentuh ini udah di sini nih, udah ada menstrual cup-nya. Tapi cara melepasnya itu adalah dipegang bawahnya ini, lalu kayak dicubit, terus ini kan bakal ngevakum si vaginanya ya, jadi darahnya itu nggak bocor. Dicubit terus kayak agak diputer-puter pelan-pelan agar untuk melepaskan ini udara di sini gitu. Terus mungkin kalau agak sambil ditarik gitu, terus dilepaskan udaranya di sini, terus kalau udah baru dibuka pelan-pelan kayak gitu. Berarti waktu dimasukin tadi ini pas di dalam dia langsung megang langsung dinding pop gitu area kewanitaan kita ya. Langsung. Jadi ya pasti nggak ada yang namanya bocor atau segala macam, kecuali volume head kita lagi yang banyak-banyaknya gitu. Tapi aku sih kalau aku pikirin itu, teoriku juga mikirnya kalaupun headku lagi banyak-banyaknya itu nggak akan keluar dari sisi sini karena bahannya silikon, terus kena tubuh gitu ya, paling ya ketampungnya akan lebih tinggi aja gitu. Tapi kalau merembes kayaknya sih nggak ini juga. Secara teori sih kayak gitu ya. Katanya sih juga ini bisa digunakan paling lama itu 12 jam. Gitu. Jadi selama 12 jam bisa dibuang gitu, dipakai lagi. Nah setelah kita ngomongin teori-teorinya nih, kan prakteknya belum nih. Langsung aja. Langsung nih kita cobain ya. Agak sih nervous tapi excited sih.
Aku kayak pengen nyatet gitu nih pertama kali pakai berapa menit ya. Iya. Ayo kita cobain. Oke, sip. Sekarang aku mau cobain nih si Lena menstrual cup-nya. Untuk yang pertama kalinya gimana ya? Simak. Aku posisinya duduk. Agak bingung sih ya pertama kali. Nah, aku coba pakai dengan Seafold dulu. Karena menurutku ini kayak yang paling kecil dan mungkin mudah dimasukin. Terus dari yang aku baca dari referensi sama nonton YouTube gitu, yang penting sih relax. Bisa relax nggak? Oke, susah. Susah men beneran. Relax. Tarik nafas dulu. Kayak harus banget pakai 2 tangan. Ya tangannya susah ya. Aku boleh setengah diri gak sih? Sedikit lagi. Pasti ekspresiku keruan ya. Oke. Ini udah belum ya? Dan ujungnya kayaknya emang mesti dipotong deh. Oke, wait, bentar lagi. Ya, finish. Oke, gue akan mencoba dengan Seafold dulu, posisi berdiri, dengan kaki diangkat. Duh, mana ya? Gimana kamu, Nak? Mungkin karena gue kan lagi nggak dapet kan, jadi agak susah karena harus lubricated kan. Gitu. Ini posisi gue terlihat aneh ya di kamera ya. Ini gue udah masukin mulutnya, cuman agak susah untuk dimasukin ke dalam. Udah masuk sih. Oke, ini udah masuk, bentar. Terus gue putar-putar supaya dia pop. Udah sih. Oh ya, masih batangnya itu masih di luar sedikit gitu, jadi itu harus dimasukin ya. Kayak kalau nggak salah harus jangan sampai di luar kan. Oke. Gimana gue tahu dia secure ya? Nggak terasa sih, udah di dalam, cuman gue akan mencoba duduk. Batangnya nggak terasa sih, cuman terasa penuh gitu loh. Jadi kayak lu kalau lagi mens hari pertama, terus kan kayak terasa cervix lo itu kayak lagi bengkak gitu loh, kayak lagi gitu deh kalau lagi mens. Cuma ya itu menurut gue sih kayaknya ya nyaman-nyaman aja sih gitu. Gue akan coba keluarkan. Jadi caranya itu sih katanya tangan yang nggak dominan. Kalau di gue, karena gue bukan orang kidal, gue pakai tangan kanan, jadi tangan kiri gue itu memegang bibir labia vagina. Terus setelah gue menemukan batang ya, tidak nyaman sekali. Terus mencari si ininya, si apa namanya, bottom of the cup gitu. Terus gue putar-putar. Gue merasakan kayak bunyi plop. Apakah kalian mendengarnya?
Satu studio mendengar. Oke, sudah keluar. Oke, agak messy ya, karena ya inilah vagina wanita. Oke. Apakah gue akan mencoba fold yang lain? Ya, karena gue penasaran. Penonton penasaran? Aku bersihkan dulu sebentar ya. Gue akan sekarang mencoba apa ya? Punch down deh. Gue coba punch down kayak gini. Gue rasa sih mungkin kalau lagi mens agak lebih gampang ya, karena kan darah mens itu ngebantu lubricate si vagina itu, jadi dia akan lebih gampang untuk masuk gitu. Sedangkan kalau sekarang kan gue lagi nggak mens, jadi gue cuma mengandalkan cairan vagina aja gitu, yang alami yang sehari-hari gitu. Nah kalau misalnya kalian lagi mens tapi mungkin udah hari-hari terakhir terus agak susah masuknya, kalian bisa lubricate pakai bantu pakai air atau pakai lubrikan gitu, yang tapi pilih yang water base bukan yang silikon gitu. Soalnya kalau silikon bisa ngerusak si menstrual cup ini. Gue kok ngerasa kalau fold malah lebih susah ya. Iya sih, ini gue udah ini paksa-paksa nggak mau masuk. Kayaknya kasihan deh vagina gue. Ini malah ngepop di luar. Oke. Kayaknya gue akan coba deh satu lagi, 7-fold. Tadi yang kedua ya. Oke. Kita coba lagi. Gila, kasihan banget nih. Ini gue udah bantu dengan gue sedikit basahin dengan 7-fold tadi. Ya jadi lebih gampang sih kalau udah dibasahin gitu. Mungkin kalian bisa juga coba pakai posisi duduk atau yang lainnya. Tetap berjuang. Sulit sih, kayak gue masih lebih prefer si fold deh. Gue menyerah yang 7 dan apa tadi satu lagi punch down. Gue lebih prefer yang si fold. Begitu. Nah gimana nih, tadi kita udah cobain. Gimana kesan pertamanya? Dari lagi dulu. Oke, tadi aku sempat nyobain 3 lipatan ya. Ternyata yang paling gampang itu si fold. Jadi yang pertama itu yang dibentuk huruf C. Nah yang dua lain itu aku padahal secara teori kukira bakal itu lebih gampang kan, karena dia runcing nih di atasnya. Tapi ternyata masalahnya itu ada pas di bawah cupnya itu, dia agak di pangkalnya di pangkalnya itu, di bottom cupnya itu. Ya gitu deh. Tapi sekarang udah nggak aku pakai sih. Nah, sekarang berhubung aku masih dalam periode menstruasi, aku langsung nggak pakai pikir, langsung si fold. Itu kayaknya yang lebih memungkinkan untuk masuk. Tuh nggak take time lah. Sekitar ya Pak tadi mungkin 5 menit ada kali ya. Masukin. Nah, cuman aku kayak masih ngeraba-raba ini sampai mana gitu masuknya. Ya kira-kira sampai agak ke dalam banget, sampai yang ujungnya tadi setengah masuk itu aku biarin udah di situ. Nah itu rasanya, nah ini aku nggak tahu, aku ngerasa agak ngilu geli gitu. Mungkin karena lagi dapet juga kali, jadi kan beda kan di sensasi di daerah situ. Kalau kita mungkin kalau ketawa kenceng atau kayak mau bersin itu kerasa gitu. Tapi sejauh ini gimana, bakal terus pakai? Iya sih, karena ngilunya tuh bukan yang ngilu aku keganggu sakit gitu, cuman karena ya mungkin psikologi juga kali ya, di situ ada sesuatu gitu, jadi aku ngerasa oh ya masih ada sesuatu. Ujungnya sih sebenarnya, aku belum tahu nih aku mau pakai untuk tidur, olahraga dan segala macam, karena yang aku dengar informasinya kalau kita pakai beraktivitas dan tidur itu akan lebih naik ya. Jadi aku bakal praktekin dulu nanti olahraga, tidur dan sebagainya. Kalau dia naik aku nggak potong, kalau dia stay di situ
ya aku potong sedikit. Oh jadi yang bikin nggak nyamannya itu dari si batangnya itu kali ya? Kayaknya sih ininya deh. Oh cupnya kayaknya sih. Soalnya kan ya dinding aku lagi dapat mungkin lebih sensitif ya benar sih kayak gitu. Cuman sih yang nggak yang gimana gitu, aku gerak-gerak juga nggak yang aku gerak terus jadi lebih ngilu itu nggak gitu juga gitu. Berarti kamu juga belum ngelepas ya berarti ya? Belum, masih. Berarti nanti masih ada nih pengalaman ngelepas pertama kalinya. Iya. Oke, nah kita udah sempet juga dapat pertanyaan nih dari DM baik dari Asmaraku maupun dari dari aku juga gitu. Kayak beberapa pertanyaan itu boleh nggak sih dipakai untuk cewek virgin gitu, terus boleh nanti itunya nggak melar ya gitu. Terus kayak nanti bakal hilang di dalam nggak sih kayak gitu. Iya kayak gitu tuh ada banyak banget yang penasaran. Nah, makin cewek penasaran, aku malah makin seneng banget mengedukasi ini nih. Kenapa harus tetap dipakai walaupun banyak hal-hal yang informasi miring tentang si menstrual cup ini. Nah, jadi kalau menurut Afri gimana kalau ini bakal menghilangkan keperawanan nggak sih? Tergantung dari konsep keperawanan itu sendiri menurut kalian tuh seperti apa gitu. Kalau menurut aku keperawanan itu adalah ketika mungkin kita melakukan hubungan seks pertama kali ya. Nah, menurutku memakai menstrual cup tidak termasuk kategori berhubungan seks, jadi aku nggak ngerasa keperawananku akan hilang ketika menggunakan ini. Karena menstrual cup juga bukan penis ya, jadi ya itu tidak akan menghilangkan keperawanan kamu. Iya, nah cuman karena di Indonesia ya aku ngeri akan mungkin timbul drama yang pasangan seperti apa, mungkin ya bisa dipikirin lagi untuk yang masih belum menikah ya gitu. Cuman aku sih kalau aku ketemu sejak dulu sebelum menikah, mungkin aku tetap akan mau pakai ini karena balik lagi aku pengen banget coba ini dari dulu karena ini go green banget kan. Aku nggak perlu beli pembalut, nggak perlu ganti 3-4 kali sehari pembalut kayak gitu. Jadi ya tetap sih bakal aku coba gitu. Terus ada juga nih pertanyaan, apakah menstrual cup bakal hilang di dalam? Nah, mungkin itu jadi gini ya, kalian sebagai cewek perlu mengetahui seperti apa sih sebenarnya organ intim kalian itu, ya nggak sih? Organ tubuh secara keseluruhan organ tubuh ya, terutama organ intim kalian gitu sebagai wanita kan pasti beda sama laki-laki gitu. Dan namanya vagina itu apapun yang dalam vagina nggak akan hilang di dalam karena di vagina itu mentok dan nggak akan terus tahu-tahu ada muncul di lambung lah, terus jadi di mana lah ya kan. Jadi dia stay di salurannya itu. Itu jadi nggak usah khawatir hilang di dalam karena pasti bakal ada di situ-situ juga terus gitu. Isu bakal kendor nggak sih gitu, melar nggak sih? Kalau melar sih vagina aja, orang melahirkan aja bayi lewat situ aja bakal balik lagi. Iya, kan? Vagina itu diciptakan Tuhan saking lenturnya. Itu tuh bener-bener amazing banget lah vagina tuh. Betul, jadi ya nggak mungkin lah yang dipakai itu terus bentuknya jadi nggak stay gitu begini aja. Iya benar. Itu benar-benar fleksibel. Iya, sedangkan ini bisa dipakai 10 tahun kan, berarti ya nggak akan membuat vagina kita ya misalkan bentuknya lurus jadi begini gitu. Ntar bakal longgar dong jadinya, nggak bakal masuk, nggak bakal nempel lagi dong gitu ya. Iya benar. Saking fleksibelnya vagina ya pakai ini berkali-kali pun nggak masalah, bentuknya akan tetap sama. Betul. Terus ada juga nih satu lagi, kalau pakai ini misalnya mau pipis mesti dikeluarin dulu nggak? Nah ini balik lagi pengetahuan soal organ intim wanita. Jadi kalau vagina sama saluran kencing itu beda ya saluran. Jadi kalau mau pipis ya gak usah dikeluarin, pipis aja gitu. Ini tetap stay di vagina. Ingat ya, kita tuh punya saluran pembuangan ada 3 di bawah. Saluran pipis, saluran keluarnya bayi, sama saluran untuk BAB. Jadi ya mau BAB mau pipis nggak masalah dengan menstrual cup ada di dalam. Iya betul. Vagina kita. Oke. Nah kan tadi kita udah coba masang tuh. Nah terus kan kita nggak bisa ya nyobain tuh cuman kayak 1 jam 2 jam. Nah kita bakal cobain pakai sambil di berbagai aktivitas. Ya aktivitas sehari-hari. Olahraga aku cobain, tidur aku cobain. Sambil kerja. Iya sambil kerja, sambil kayang juga. Ya, sambil lepas. Ya nanti kita cobain. Yes. Tunggu reaksi kita gimana di kehidupan sehari-hari.
Oke, hari ini hari pertama aku dapat mens. Tadi pas dapat itu lagi di kantor hari sore gitu. Ini barusan aku pakai menstrual cupnya sekitar 20 menit yang lalu karena aku mau tidur. Jadi emang mau aku coba pakai semalaman selama tidur. Nah, karena aku takut belum yakin nih makanya bener, jadi aku pasti pakai pembalut juga. Siapa tahu bocor gitu kan. Nah, mudah-mudahan aja aku pakainya bener dan gak bocor semalaman. Jadi kita lihat besok pagi. Nah, ini udah pagi. Setelah semalaman aku pakai menstrual cupnya, tadi aku barusan langsung kamar mandi untuk cek. Jadi ternyata pembalutnya bersih, tidak ada bercak darah satupun. Jadi menstrual cupnya ternyata aman. Terus pas aku pipis seperti biasa, nggak ada kayak tersendat atau apapun. Bahkan kayak nggak terasa apa-apa sih, nggak terasa kalau aku lagi pakai menstrual cup. Nah, tapi pas removal itu agak struggling, soalnya pas lagi setelah pipis posisi duduk aku coba raba, ternyata dia udah masuk lebih ke dalam vagina. Batangnya terasa sih, cuma terasa dia agak naik. Terus aku coba posisi jongkok, posisi squat sambil ngeden. Jadi semakin aku ngeden aku ngeden gitu, dia semakin turun, akhirnya bisa aku remove secara mudah. Terus bercak darahnya itu kira-kira sepertiga cupnya. Terus aku buang di kloset, aku cuci lagi, terus aku coba pakai lagi, masih pakai pembalut juga karena belum pede. Semoga sih masih tidak bocor. Oke, aku baru selesai olahraga, jadi hari ini hari kedua mens. Biasanya sih kalau hari kedua tuh lagi banyak-banyaknya flow-nya, tapi dari tadi tuh kayak gak ngerasa apa-apa gitu, kayak bahkan biasanya kan kalau darahnya keluar tuh kan terasa gitu kan ya, cewek-cewek pasti tahu. Tapi itu kayak bahkan aku beberapa kali lupa kalau lagi dapet dan kalau lagi pakai menstrual cup itu saking nyamannya, saking gak berasanya. Mudah-mudahan aja nggak bocor karena aku masih pakai pembalut soalnya belum pede gitu kan. Belum aku cek sih, semoga tidak bocor. Hai, aku udah di rumah lagi. Hari ini udah seharian di luar, meeting sama klien, kerja, terus pulang ganti baju, makan segala macem. Dan aku masih menggunakan menstrual cup. Nanti pas mau tidur baru aku lepas, aku bersihin, baru aku pakai lagi. So far tadi seharian pakai tuh rasanya nggak berasa apa-apa. Paling aku cuman kayak ada kendala, nggak susah pipis yang agak deres gitu, jadi pipisnya tuh kayak agak dikit, cuman yang lainnya sih totally okay. Nah, oke, Lovers, so tadi itu pengalaman kita selama seminggu setelah pakai ini pas menstruasi. Rasanya gimana? Rasanya sih oke sih. Biasa aja sih ya, nggak yang lebay gimana. Iya, tapi worth it sih buat coba ini daripada penasaran gitu kan. Sekarang kan semua orang pada pakai. Soalnya ini sih kalau aku terutama lebih hemat gitu. Jadi aku lebih prefer pakai menstrual cup soalnya daripada aku ngeluarin kayak berapa ya setahun, kalau sebulan 25.000, berarti setahun aja setahun kita tuh sekitar 300. Terus ini kan bisa dipakai selama 10 tahun kalau dirawat secara baik ya, dan itu bisa kayak jadi kalau beli pembalut 3 juta buat. Iya. Ya, 10 tahun berapa? 3 juta. 3 juta ya. Sedangkan ini 10 tahun 600 sekitar 500 sampai 600 ribu. Jadi itu jadi worth ya. Kalau aku sih poinnya kenapa senang pakai ini, aku nggak perlu cuci pembalut lagi, iya buang sana ribet lah ya. Terus kayak ya darah haid tinggal dibuang aja gitu. Lebih ramah lingkungan banget. Lebih ramah lingkungan. Iya, dan ngurangin sampah. Ya, zero waste iya, gitu. Terus itu ya aku ngerasa ya ini jawaban dari semua kegelisahan. Sama ini gelisah ya, udah gelisah karena nggak enak kan ya, maksudnya banyak juga tuh temen yang ngeluhin nggak semua pembalut yang dia cocok, kadang bikin iritasi kayak gitu, lecet. Nah pakai ini tuh kayak udah jadi jawabannya banget ya. Bersihinnya juga gampang banget ya. Kalau aku pas lagi dapet, aku bersihinnya tuh kayak cuman dipakein sabun pembersih ke area kewanitaan, udah
terus aku pakai lagi gitu. Nah untuk yang bulanannya misalkan aku udah selesai head, tinggal aku rebus deh 5-10 menit udah. Jadi iya benar. Jadi sebelum kalian pakai, untuk pertama kali direbus dulu selama 10 menit, jangan lupa. Dan abis direbus tuh ya dikeringin ya, jangan basah-basah ditaruh di sarungnya gitu kan, nanti lembab. Terus udah gitu setelah selesai menstruasi juga direbus gitu. Jadi sebelum disimpan direbus juga gitu, biar bakteri-bakterinya hilang. Iya betul, semudah itu. Terus kalau misalnya, nah aku sempet nih ganti tuh pas lagi di WC umum gitu. Jadi emang kalau di WC umum kan agak sulit ya, karena kan kita nggak ada, mungkin agak susah sabun atau gimana. Jadi kalian bisa kalian bisa sedia tisu basah aja. Jadi bisa dibuang di kloset, terus udah gitu dipakai tisu basah, terus nanti dicuci pas lagi di rumah, pas udah di rumah gitu. Gampang. Kalau aku sih ngerasa karena ini 12 jam, jadi pas pergi kemanapun ya nggak aku copot-copot, di rumah aja gitu dicopotnya gitu. Oke, so thank you ya Pri udah jadi special guest kita di video makasih product banget review udah kali ini. diundang dan bisa ngasih insight ke penonton semua tentang pentingnya menstrual cup ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ke channel Asmaraku ID. Nyalain juga notifikasi video, jadi kalau ada video baru kalian nggak ketinggalan tuh setiap hari Selasa. Terus follow juga Instagram Asmaraku di asmaraku_id. Karena bakal ada video-video menarik kayak gini lagi ya tentunya. Follow juga Apri. Follow, jangan sih baca blog aku aja, prijadi.com. Ya, ntar bakal aku review full di blogku juga. Oke, so lovers, see you on the next video. Dadah. Bye.